إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ucapan syukur alhamdulillah, Allah tambahkan sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah, maka Allah tambah nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, siapa yang ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada kita hadirin sekalian, yaitu marilah kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa. Sebagaimana Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Adapun khutbah kali ini yang berjudul yaitu bahaya menyia-nyiakan waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Asr sebagaimana yang telah khatib bacakan awal khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dia saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa saling menasihati untuk senantiasa dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai tentang waktu ini, sehingga berkali-kali Allah katakan di dalam Al-Quran. Mengapa diulang sampai berkali-kali? Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti Allah katakan, wal fajr, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wad duha, kemudian termasuk wal asri, kemudian was-subhi, demi waktu subuh, dan semua waktu-waktu yang berputar sehari semalam ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wan nahar, demi waktu siang hari. Dengan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan waktu ini di dalam Al-Quran, bahwa waktu ini amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pepatah Arab menyebutkan al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak memotong waktu, maka waktu itu akan memotong kita.
Maka di dalam hal ini hendaknya waktu demi waktu janganlah kita sia-siakan. Karena Allah katakan sebagaimana surah Al-Asr tadi, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, dalam keadaan merugi. Jadi manusia ini dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang melakukan amal soleh, saling menasihati untuk ketakwaan, kemudian saling menasihati untuk kesabaran. Selain daripada itu, manusia betul-betul dalam keadaan rugi yang nyata. Maka di dalam hal ini mengenai tentang waktu, hendaknya jangan kita menyia-nyiakan waktu, dikarenakan waktu akan berharga, bahkan waktu ini yang akan menentukan kita juga. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka akan binasalah kehidupan kita. Mengapa? Karena pada hari akhirat kelak, umur kita, waktu yang diberikan kepada kita, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah kita habiskan untuk beribadah, iman, amal soleh, ataukah waktu hidup kita hanya untuk bersia-siakan saja, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ibadah, menyia-nyiakan amal soleh? Maka kita akan binasa kelak pada hari kebangkitan, dikarenakan waktu Allah minta pertanggungjawaban kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita hidup di dunia ini, ada hadis Rasulullah menyebutkan, termasuk di dalamnya beberapa hal, ikhtam khamsya qabla hamsi, syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika, wa sihataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika. Hadis ini menyebutkan gunakanlah 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama, waktu mudamu, masa mudamu, waktu mudamu. Sebelum masa tua, pergunakan waktu itu, manfaatkan di masa muda, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian hadis berikutnya, wa ghinaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faragaka qabla sughlika, gunakan masa sempatmu sebelum masa sibukmu. Wa sihataka qabla saqamika, gunakan, manfaatkan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa hayataka qabla mautika, gunakan, manfaatkan sebelum masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis ini menyebutkan bahwa betapa pentingnya waktu, masa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita kalau menyanyiakan waktu tersebut, maka kita akan menerima akibatnya. Masa muda tak mau belajar, hari tua akan menyesal. Masa hidup tak mau beramal soleh, mati nanti kita akan menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Maka ketika saat ini kita sadar, maka pergunakanlah dan manfaatkanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ada 3 hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana surah Al-Asr tadi, yaitu yang pertama, iman dan amal soleh. Maka di dalam kesempatan hidup ini mesti kita tanamkan iman. Waktu yang telah Allah berikan ini mesti kita manfaatkan dengan iman. Iman adalah keyakinan. Iman adalah senantiasa yang tertanam di dalam hati kita. Tasdiqu biqalbi, iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Iman itu senantiasa diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang namanya iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, maka itu bukan iman. Saya beriman tapi dia tidak puasa, itu bukan iman. Tapi iman itu ada 3 rangkai yang tak terpisahkan. Diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, diamalkan dalam perbuatan. Itulah pengamalan Islam. Maka iman perlu kita tanamkan dan kita kuatkan, kita kokohkan. Ya, ini akidah, keyakinan, iman kita di dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada iman,
maka merugilah hidup kita. Bukan hanya merugi, tetapi binasalah hidup kita, bahkan sampai akhirat pun kita akan binasa kalau tidak ada iman. Kemudian dalam hidup ini kita siapkan iman, Islam, maka orang beriman insya Allah dia akan Islam, karena iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dia akan serangkai tak terpisah dengan Islam. Maka Islam mengajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan solat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu ke Baitullah. Maka iman dan Islam ini tidak terpisahkan dalam kehidupan kita jika kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu ihsan. Di dalam kehidupan ini jika kita ingin selamat, waktu yang kita hadapi, yang kita naungi, waktu yang telah kita arungi, yang kita jalani, maka mesti juga harus ada ihsan, agar hidup kita teratur, agar hidup kita terarah, dikarenakan Allah selalu mengawasi kita. Antabudullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah sedang melihat engkau. Dalam kehidupan kita, dalam beribadah dan dalam kehidupan kita mengarungi waktu yang telah Allah berikan kepada kita, hendaknya ada ihsan. Ihsan, kemudian selanjutnya takwa. Takwa ini sangat penting sekali. Setelah kita menyaksikan dengan hati, dengan iman bahwa Allah sedang menyaksikan kita di dalam kesaksian solat, di dalam kesaksian solat wajib, solat sunnah, dan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingat, ketika kita berzikir kepada Allah, kita menyaksikan dengan iman Allah itu hadir, Allah itu kuasa dan melihat kita. Maka ketika waktu yang kita hadapi, yang kita jalani dalam keadaan takwa, insya Allah kita akan selamat dan kita bukan orang merugi. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan iman, amal soleh. Yang ketiga nasihat, menasihati untuk ketakwaan. Maka kita sering duduk, kita sering mendengarkan majelis ta'lim, termasuk khotib Jumat ini. Ini adalah merupakan mendengarkan nasihat takwa, mendengarkan kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menyampaikan nasihat-nasihat untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Maka termasuklah kita hari ini yang hadir di sholat Jumat ini bagian daripada orang-orang yang senantiasa beruntung. Di dalam kesempatan kita juga ada pengajian-pengajian. Itu merupakan suatu arahan dan nasihat yang termasuk di dalam surah Al-Asr tadi. Ketika kita duduk majlis ta'lim, mendengarkan nasihat para ulama, para ustadz, para kiai, para alim ulama, kata Rasulullah, julusu sa'atin indal ulama khairu min ibadati sanah. Duduk sesaat bersama ulama, mendengarkan kajian ilmu, ta'lim, nasihat daripada ulama, khairu min ibadati sanah, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Maka oleh karena itu Islam selalu mengajarkan nasihat menasihati, yaitu tentunya para ulama, para ustadz dan para kiai yang telah menyampaikan nasihat kebenaran itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, supaya kita menjadi orang yang sabar, supaya kita senantiasa hidup mengarungi waktu ini juga tetap sabar. Hidup ini penuh cobaan dan ujian. Ujian semakin tinggi iman seseorang, ujiannya semakin kuat. Laksana pohon menjulang ke atas, mencakar langit semakin tinggi, maka semakin kuatlah pula godaan dan rintangan itu, bagaikan angin yang semakin kuat menerpa pohon yang paling tinggi. Jadi dalam kehidupan ini juga kita sadari bahwa kita harus tetap sabar dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi kehidupan, dikarenakan waktu kita arungi ini bukanlah mulus seperti jalan tol.
Mesti ada tantangan, rintangan, cobaan, ujian. Tidak ada yang namanya hidup ini tanpa ujian. Tidak ada. Yang besar, yang kecil, ujian itu bermacam-macam dan bertubi-tubi kepada kita masing-masing, dan ujian itu akan pasti ada. Tapi yakinlah, ujian itu ada jalannya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kamu selesai melaksanakan suatu kegiatan dan pekerjaan dan ibadah, laksanakan pekerjaan yang berikutnya. Walaupun tantangan dan ujian itu pasti ada, maka kita senantiasa menasihati untuk senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu lisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar bukan tidak salat, tapi salat berdoa kepada Allah agar segala kesulitan dan ujian itu mudah. Allah berikan kemudahan dikarenakan dalam salat kita ada doa. Selesai salat juga ada doa sunnah dan seterusnya. Maka sabar dan salat itulah langkah yang paling tepat untuk kita menghadapi ujian di dalam kehidupan di dunia ini. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat para ulama dan saling menasihati. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan cobaan, dalam menghadapi, mengarungi, menjalani waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم طول عمرنا وصح للعبادة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شكورا، اجعلنا صبورا، اجعلنا فينا صغيرا وفي عين الناس كبيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.